Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar langit, dan suara kodok bersahutan dari arah sawah. Rani sedang menggulung selimut sambil memandangi jendela kaca yang berembun. Di sampingnya, Arman baru saja menutup buku catatan kerjanya. "Besar ya, hujannya," kata Arman pelan. Rani hanya mengangguk. Hujan selalu membuatnya gelisah, apalagi sejak mereka pindah ke rumah tua di pinggir hutan ini. Rumah warisan orang tua Arman, yang katanya sudah kosong bertahun-tahun. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan bayi. Rani spontan menegakkan tubuh. "Kamu dengar?" Arman mengerutkan dahi. Tangisan. Suara itu terdengar lagi. Sayup-sayup, tapi jelas. Tangisan bayi di tengah malam dan hujan seperti ini. Mustahil ada orang yang membuang anak di tempat terpencil seperti desa mereka. Arman bangkit dan segera menuju pintu belakang rumah, menyalakan senter. Rani mengikutinya dengan jantung berdetak cepat. Di bawah pohon nangka, tepat di pinggir halaman yang berbatasan dengan hutan, tampak sesuatu, sebuah keranjang rotan tua. Di dalamnya, bayi lelaki dengan kulit pucat dan tubuh basah kuyup, terbungkus kain tipis. "Astaga," desis Rani. Ia segera mengangkat bayi itu. Tubuhnya dingin, tapi matanya terbuka, dan yang membuatnya merinding, mata bayi itu sepenuhnya hitam. Bola matanya tak punya bagian putih, hanya hitam legam yang seperti menyerap cahaya. "Siapa yang tega ninggalin dia di sini?" tanya Arman. Tak ada jejak siapapun di sekitar mereka, hanya bau tanah basah dan suara hujan. Malam itu, mereka memutuskan untuk merawat bayi itu sementara. Mereka menghangatkannya, memberinya susu, dan menidurkannya di kamar tamu. Anehnya, bayi itu tidak menangis lagi setelah masuk rumah, ia hanya menatap ke langit-langit, seolah sedang melihat sesuatu. "Apa kita lapor ke kepala dusun besok?" tanya Arman. "Boleh, tapi, kalau nggak ada yang ngaku." Rani membelai kepala bayi itu, yang kini sudah tertidur pulas. Ada sesuatu yang membuat hatinya terikat pada bayi itu. Perasaan yang aneh, seperti dipanggil. "Ayo kita kasih nama dulu." "Kasihan kalau terus-terusan disebut bayi." Arman mengangguk. "Apa?" Rani tersenyum kecil. "Awan." Karena dia datang bersama hujan. Mereka tak tahu, bahwa malam itu bukan awal dari kebahagiaan baru, melainkan awal dari terbukanya pintu ke dunia lain. Sudah 2 minggu sejak Awan hadir di rumah itu. Sejak malam hujan itu, tak ada warga yang melapor kehilangan anak. Kepala dusun bahkan ikut menanyakan ke beberapa desa tetangga, tapi hasilnya nihil. Seolah-olah Awan muncul dari ketiadaan. Rani mulai terbiasa mengasuhnya. Ia merasa ikatan batin yang kuat, bahkan lebih kuat dari sekadar rasa kasihan. Arman pun akhirnya ikut luluh. Awan adalah anugerah yang datang di tengah kekosongan hidup mereka. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung wajar. Awan tumbuh terlalu cepat. Di minggu pertama, ia sudah bisa berguling dan merangkak. Di minggu kedua, ia mulai duduk sendiri tanpa ditopang. Dan saat masuk minggu ketiga, Awan mulai berdiri sambil memegangi dinding. "Rani, ini aneh," kata Arman suatu malam sambil memandangi Awan yang tertawa sambil berdiri di sudut ruang tamu. "Aku tahu," jawab Rani pelan. "Tapi dokter bilang dia sehat waktu kita periksa ke puskesmas. Mereka cuma bilang mungkin dia memang bayi istimewa. Tapi bayi umur sebulan belum bisa jalan. Ini seperti, dia bukan anak manusia." Rani tidak menjawab. Ia juga merasakan hal itu. Tapi rasa sayangnya mengalahkan rasa curiga. Malam harinya, Rani terbangun karena mendengar suara kecil di kamar Awan. Ia berjalan pelan menuju kamar itu. Lampu temaram menyinari ruangan. Awan tidak berada di tempat tidur. Dengan jantung berdegup, Rani menoleh ke pojok ruangan. Di sana, Awan berdiri, menghadap tembok, diam. "Awan," bisiknya. Awan perlahan menoleh ke arah Rani. Matanya, yang hitam legam, menatap tanpa berkedip. Lalu ia tersenyum. "Mama, jangan buang Awan ya." Suara itu bukan suara bayi. Suara itu dalam dan berat, seperti suara orang dewasa yang disamarkan dalam tubuh kecil. Rani mundur satu langkah, tubuhnya gemetar. Awan." Awan berjalan kembali ke tempat tidurnya, memanjat kasur seperti biasa, lalu merebahkan tubuhnya dan menutup mata seakan tak terjadi apa-apa. Rani berdiri kaku di ambang pintu, merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia tahu, mulai malam itu, apapun yang sedang mereka pelihara, bukan hanya seorang bayi. Keesokan paginya, Rani terlihat lemas.
Tatapan matanya kosong, pikirannya masih tertinggal di malam sebelumnya. Ia duduk di dapur tanpa menyentuh sarapan. Arman memperhatikannya dari meja makan. "Kamu masih kepikiran kejadian semalam?" tanya Arman hati-hati. Rani mengangguk pelan. "Aku dengar sendiri, men, suara awan, bukan suara bayi." Dia bicara seperti orang dewasa. Arman menatap istrinya serius. "Kita harus cari tahu ini apa. Aku juga sering lihat dia tatap sesuatu yang nggak ada. Kadang dia senyum sendiri di kamar. Sekali waktu aku dengar dia bilang, 'Kakak, ayo main,' padahal dia sendirian." Rani menggigit bibir. Suasana rumah memang terasa aneh sejak awan datang, lampu sering berkedip, suara langkah di loteng saat tengah malam, dan hawa dingin yang tak pernah hilang walau siang hari. "Aku mau ajak dia ke Pak Karyo," kata Arman akhirnya. "Dukun desa yang dulu bantu waktu orang tuaku sakit. Dia paham hal-hal begini." Pak Karyo tinggal di rumah tua di ujung desa. Wajahnya keriput, sorot matanya tajam. Begitu melihat awan, ia langsung terdiam lama. Tatapannya seakan menembus tubuh kecil itu. "Bukan anak manusia," gumamnya lirih. Rani dan Arman saling pandang. "Ini anak jin," lanjut Pak Karyo. "Anak dari golongan gaib. Biasanya mereka dititipkan ke manusia untuk tujuan tertentu. Bisa jadi ujian, bisa juga sebagai perjanjian yang tak kalian sadari." "Perjanjian?" tanya Rani ketakutan. "Kalian menerima dia tanpa menolak. Itu sudah dianggap sebagai pengesahan. Dunia mereka menganggap kalian orang tuanya. Selama kalian merawatnya, mereka tak akan mengganggu. Tapi kalau kalian mencoba mengusir, balasannya bisa sangat berat." "Lalu, kami harus bagaimana?" tanya Arman. Pak Karyo menatap mereka lama sebelum menjawab, "Rawat dia. Perlakukan seperti anak sendiri. Tapi ingat, suatu hari dia akan kembali ke dunianya. Dan kalian, harus siap melepaskan." Di perjalanan pulang, Awan duduk di pangkuan Rani, tertidur. Tapi sesekali, matanya sedikit terbuka, dan dalam kilatan hitam matanya, Rani seperti melihat bayangan lain di balik pupilnya. Seperti sosok yang sedang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menjemput. Hatinya semakin tak tenang, karena kini ia tahu, Awan bukan sekadar titipan. Ia adalah anak dari dunia lain, dan suatu saat nanti, dunia itu akan datang menagihnya kembali. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Pak Karyo, gangguan mulai datang lebih sering. Pintu yang terkunci terbuka sendiri. Piring pecah di dapur tanpa sebab. Suara langkah kaki terdengar di plafon tiap tengah malam, seolah ada yang berjalan bolak-balik di atas rumah. Namun gangguan terburuk bukan pada rumah mereka, melainkan pada Awan sendiri. Awan kini kerap murung. Ia sering berdiri menghadap dinding selama berjam-jam. Sesekali, Rani mendengarnya bergumam, "Aku nggak mau pulang. Mama Rani lebih baik dari mama asli." Rani hanya bisa memeluk anak itu, hatinya terbelah. Ia tahu waktunya semakin dekat. Hatinya menolak, tapi pikirannya tahu, Awan bukan miliknya. Suatu malam, Rani bermimpi. Ia berada di tengah hutan yang sunyi, hanya ada kabut dan desir angin. Dari kegelapan, muncul sosok perempuan berbaju hitam, wajahnya tertutup rambut panjang, suaranya dingin. "Terima kasih sudah mengasuh anakku. Tapi waktunya habis. Aku ingin dia kembali." Rani mundur satu langkah. "Dia anakku sekarang." Wanita itu tertawa kecil. "Kau tahu itu tidak benar. Dunia kalian berbeda. Tapi karena kau sudah menjaganya, aku akan beri satu malam terakhir." Rani terbangun sambil teriak. Tubuhnya dingin. Di sebelahnya, Awan duduk di atas ranjang, menatapnya dengan tatapan kosong. "Mama, malam ini aku pulang." Pak Karyo datang sore itu, membawa kemenyan dan sesajen. Ia menggambar lingkaran di tengah pekarangan dengan kapur dan daun kelor. Wajahnya tegang. "Malam ini adalah Jumat Kliwon. Gerbang antara dunia manusia dan alam gaib terbuka lebar. Kita akan mengembalikan Awan, dengan damai." Rani memeluk Awan erat. Anak itu hanya tersenyum kecil. "Mama jangan sedih. Aku nggak hilang. Aku cuma kembali." Tepat pukul 12 malam, angin berputar di halaman. Lilin-lilin padam satu persatu. Asap tebal mengepul dari tanah. Di tengah lingkaran, Awan berdiri sambil tersenyum pada Rani dan Arman. Sejak malam penyerahan itu, rumah Rani dan Arman kembali tenang. Tak ada lagi suara aneh, tak ada bayangan hitam, tak ada hawa dingin yang membekukan tulang. Semuanya, seperti kembali normal. Namun, normal itu terasa hampa.
Rani sering melamun di depan kamar kosong yang dulu menjadi kamar Awan. Mainan-mainan kecil masih tersusun rapi di sudut ruangan. Baju-bajunya masih tergantung di lemari kecil. Tak ada yang berani membereskan. Seolah Rani berharap, suatu saat Awan akan kembali, masuk ke kamar itu, dan memanggilnya, Mama. 6 bulan berlalu, Rani hamil. Setelah bertahun-tahun menunggu, doa mereka akhirnya dikabulkan. Kandungannya sehat, janin berkembang baik. Arman sangat bahagia, dan Rani pun mulai tersenyum kembali. Namun, setiap menjelang malam Jumat Kliwon, sesuatu terasa berbeda. Lampu kamar Awan berkedip, bau kemenyan samar tercium meski tak ada yang menyalakan apapun. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, suara kecil tawa anak-anak sering terdengar dari kamar itu. Rani selalu mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma angin, atau pikiranku sendiri. Tapi suatu malam, ketika ia hendak menutup pintu kamar itu, suara lirih terdengar jelas. Mama, adikku jangan dikasih orang lain ya. Biar dia temenin Awan nanti. Rani mematung. Matanya menatap ke arah tempat tidur kosong, dan untuk sepersekian detik, ia melihat bekas dudukan kecil di atas kasur, seolah baru saja ada seseorang yang duduk di sana. Malam itu, Rani menangis dalam diam. Ia tahu, ikatan itu belum sepenuhnya putus. Anak dari dunia lain yang pernah ia peluk, pernah ia sayangi. Masih ada, masih menunggu, masih memanggil. Dan mungkin, saat adiknya lahir nanti, mereka akan bertemu kembali.